Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kejadian di hidup kita ini pasti ada yang tidak enak, yang tidak kita inginkan. Dan ingat, kejadian yang tidak kita inginkan itu yang sudah terjadi tidak akan bisa kembali lagi. Kita tidak bisa mengaturnya agar tidak terjadi dalam kehidupan kita. Maka di sini para ulama kita mengingatkan kepada kita, kalau sudah ada kejadian yang sudah terjadi yang tidak enak, ambil pelajaran dari kejadian tersebut, ambil hikmahnya. Sampai dikatakan orang bijak adalah orang yang mengambil hikmah di dalam setiap kejadian. Agar apa? Agar dia tidak jatuh kedua kalinya di dalam kesalahan yang sama, agar dia tidak mengulangi daripada kesalahannya tersebut. Dan ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan para ulama kita mengatakan, tatkala Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan, tatkala Allah ingin mengembalikan kita kepada kemuliaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita. Agar apa? Agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang kita ini jarang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau Allah berikan nikmat kepada kita, jarang kita ingat. Sehingga waktu Allah berikan ujian, Allah berikan musibah kepada kita, baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berdoa meminta kepada Allah. Maka Allah berikan ujian kepada kita. Sehingga kita ambil pelajaran tersebut. Pasti di setiap kehidupan kita itu pasti ada ujian, yang mana dengan ujian tersebut agar kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka kita ambil hikmahnya. Pasti, walaupun tidak enak, pasti ada hikmahnya. Dan yakin husnudzon kepada Allah. Di balik ujian tersebut ada sesuatu yang baik yang Allah sedang siapkan kepada kita. Sampai dikisahkan di zaman dulu ada seorang yang kerjaannya setiap hari itu ke sawah menanam bolet ataupun ubi. Ini hamba setiap hari menanam ubi, kemudian setelah itu disiram, disiangi. Setiap hari seperti itu. Sampai di kala panen ubinya ini, dia bawa keranjangnya, dimasukkan semua ubi untuk dijual ke pasar. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan dia ini, di sawah memasukkan ubi-ubi tersebut, ternyata jatuh dia. Dan semua ubinya itu rusak, tidak ada tersisa sama sekali. Lalu dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, ya Allah, kalau engkau ingin hancurkan ubi saya, kenapa tidak dari pertama engkau hancurkan? Kenapa saya sudah capek-capek menanam, menyiram, memupuk, menyiangi? Tatkala saya akan panen, engkau hancurkan seperti ini ya Allah. Maka alangkah tidak adilnya engkau ya Allah dalam hidupku ini. Mengeluh kepada Allah. Coba lihat bagaimana Allah memberikan hikmah kepada orang tersebut. Akhirnya dia yang biasanya setelah itu berangkat ke pasar menggunakan angkot yang sudah langganan, dia nggak berangkat. Karena ubinya semuanya hancur, rusak, tidak bisa dipanen. Dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, istri yang pertama kali melihatnya menangis, dipeluk erat-erat. Sampai si suami ini bingung, ada apa ini? Istri saya kok menangis tapi tangisannya ini tangisan bahagia. Apa dia tidak tahu ubi yang biasa ditanam, yang akan dipanen semuanya rusak? Lalu si suami ini, si laki-laki ini berkata, wahai istri, kenapa engkau menangis? Wahai suamiku, kata si istri, tidak ada hari yang paling bahagia kecuali hari ini. Makin bingung lagi si suami. Lalu suami bertanya lagi, bahagia kenapa? Akhirnya si istri berkata, wahai suamiku, angkot yang biasa engkau pakai untuk ke pasar itu masuk ke jurang dan semuanya meninggal dunia, tidak ada yang selamat, termasuk supirnya juga. Dan saya sedih, suami saya langganan dengan angkot tersebut dan pastinya meninggal dunia karena tidak ada yang selamat. Ternyata subhanallah, kau datang kepada saya dalam keadaan sehat walafiat. Maka hari apa yang lebih bahagia melainkan hari ini. Kemudian akhirnya si suami sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, di dalam kehidupan kita semuanya pasti ada hikmahnya. Maka jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhusnudzonlah kepada Allah. Mungkin ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.